Masih ingatkah Anda dengan Wilfrida? Wilfrida, yang nama lengkapnya Wilfrida Soy, adalah tenaga kerja Indonesia atau TKI asal Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang pernah bekerja di negeri jiran, Malaysia. Tahun 2010, Wilfrida ditangkap polisi Malaysia karena dituduh membunuh majikannya. Padahal tindakan yang dilakukan Wilfrida bukan hal yang disengaja ataupun direncanakan, melainkan untuk membela diri dari tindakan kekerasan yang dilakukan sang majikan. Wilfrida pun diajukan ke pengadilan, dan proses pengadilan yang bergulir hingga 2013 itu menyatakan Wilfrida bersalah serta mendapat ancaman hukuman mati. Dengan kata lain, TKI asal Nusa Tenggara Timur ini akan menghadapi hukuman gantung di negeri Semenanjung Melayu tersebut. Berita tentang TKI yang akan dihukum gantung di Malaysia didengar oleh Prabowo, yang saat itu masih menjadi warga negara biasa. Prabowo tidak tinggal diam. Ia segera membayar pengacara kelas atas Malaysia, Tan Sri Muhammad Syafiee, dengan biaya pribadi demi membebaskan Wilfrida dari tuntutan hukuman mati yang menjeratnya. Bukan hanya itu saja, Prabowo pun berkali-kali ikut menghadiri sidang pengadilan yang dijalani Wilfrida di Malaysia karena ingin mengetahui proses peradilan tersebut secara langsung dan ingin agar Wilfrida segera dibebaskan. Pengadilan Malaysia akhirnya menyatakan Wilfrida bebas dari hukuman mati pada tahun 2015, sehingga Wilfrida pun bisa pulang ke tanah air, kembali ke tengah-tengah keluarganya di Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bulan Januari tahun lalu, di masa perhelatan Pilpres 2024, Prabowo sempat bertemu dan berbincang-bincang dengan Wilfrida secara daring. Perbincangan itu dilakukan di sela-sela acara deklarasi dukungan Aliansi Advokat Indonesia di Balai Kartini, Jakarta. Dalam telekonferensi yang diinisiasi oleh pengacara Otto Hasibuan itu, Wilfrida tampak menangis. Ia tak mampu lagi menahan haru dan melampiaskan kegembiraannya saat disaksikannya sosok penyelamat nyawanya sedang berada di hadapannya. Dengan terbata-bata, Wilfrida mengucapkan terima kasih kepada Prabowo, dan Prabowo pun berjanji akan mengunjungi Wilfrida bila ia mengunjungi Politeknik Ben Boy Universitas Pertahanan RI di Belu, NTT. Wilfrida sekarang ada di mana? Ada di Atambua, Pak. Atambua? Ya. Tinggal di dalam Atambua atau di luar Atambua? Ya, di luar Atambua, Pak. Berapa jam dari kota? Dari Atambua ke kampung itu lebih kurang 1 jam, Pak. 1 jam? Ya. Itu yang di sebelah ibu ya? Ya, gitu, Pak. Ibu. Wilfrida sekarang agak lebih gemuk ya? Wilfrida sudah punya suami kah? Sudah. Anak sudah berapa? Anak sudah berapa? Belum punya anak. Ya. Nanti kalau saya ke Atambua, saya cari ya Wilfrida ya. Di situ ada Politeknik dari Universitas Pertahanan. Jadi sering saya nengok mereka. Saya nggak tahu Wilfrida ada di Atambua. Sekarang nanti saya cari ya Wilfrida. Wilfrida sekarang sudah punya pekerjaan kan? Pekerjaannya yang sudah tanya, Pak. Ya nanti kan. Waktu itu di Johor Bahru bekerja di rumah sakit kan? Ya. Bekerja di rumah sakit berarti dilatih di situ ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa terus ya, bisa bekerja di rumah sakit. Terima kasih, selamat ya. Nanti sampai kita ketemu lagi ya, Wilfrida. Terima kasih. Sekarang, Wilfrida sudah punya anak. Anak itu diberi nama Merah Prima Bowo. Nama Bowo yang disematkan sebagai nama akhir anaknya
merupakan bentuk penghormatan dan ungkapan cinta kasihnya kepada Presiden Prabowo yang telah menyelamatkan nyawanya. Kepada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, yang mengunjunginya di Atambua, Wilfrida mengaku sangat bahagia saat ini karena bisa menjalani kehidupan bersama keluarga. Bagi Wilfrida, Prabowo bagaikan malaikat. Ia mengaku bahwa pada mulanya ia tidak mengenal Prabowo, tetapi tiba-tiba saja Prabowo mengunjunginya di Malaysia bersama seorang pengacara. Sampai akhirnya pengadilan Malaysia membebaskan Wilfrida dari jeratan hukuman mati. Sangat-sangat rasa bahagia dan suka, dan selama ini kan menunggu saat itu mau kapan bila mau kembali bersama keluarga. Mungkin tunggu ya. Bila saat dengar, kamu bisa pulang. Perasaan itu tidak boleh mau omong ya, perasaan itu ya. Aku itu kan saya kan tidak pernah kenal Pak Prabowo itu siapa. Selepas itu tahun 2014 yang Pak Prabowo ke Malaysia itu, penjara itu, dia langsung bawa pembela. Pembela itu yang dibayar oleh Pak Prabowo yang ambil pembela itu. Kira-kira itu saya kaget. Nah, saya rasa macam dia itu masih ke malaikat. Saya tidak pernah kenal dia dan dia pun tidak pernah kenal saya. Tiba-tiba saja dia di kunjung saya itu saya rasa dia malaikat ke saya. Merah Prima Bowo. Merah Prima Bowo. Ada Prabowo-nya. Merah Prima Bowo. Melalui akun Instagram resminya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengatakan, kasus Wilfrida ini menginspirasi Presiden Prabowo untuk membentuk sebuah kementerian khusus yang bertugas memberikan perlindungan kepada para pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tujuannya agar kasus-kasus seperti yang dialami Wilfrida tidak akan pernah terjadi lagi. Presiden Prabowo yang sangat memikirkan nasib rakyat Indonesia yang dipimpinnya tidak menghendaki seorang rakyat pun bernasib malang, sehingga ia pun turun tangan untuk menyelamatkan seorang tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati. Dan itu sudah dilakukannya jauh sebelum dirinya menjadi presiden. Men of our time.